Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Sinpa Siang Sutra Teratai, episod 1649. Pembebasan dari objek suara. Memperoleh berkah dengan mendengarkan dharma. Selama banyak kehidupan dan kalpa sebanyak butiran debu, ditarik oleh agregat dari bentuk-bentuk pikiran, samskara, skanda, serta dijerat oleh bentuk khayalan semu dan objek suara, hendaknya membebaskan diri dari belenggu kegelapan batin dan kekotoran batin. Ucapan dan pikiran hendaknya senantiasa terus memuji dharma. Para bodhisattva telah dilengkapi oleh 6 paramita dengan sempurna. Makanya setelah mendengarkan dharma dapat berpaling dari khayalan dan memasuki realitas. Itulah pembebasan dari objek suara. Mendengarkan biarpun hanya sesaat, lalu bersukacita dan memperoleh berkah. Kita harus bersungguh hati, menghayati, memahami bagian ini. Selama banyak kehidupan dan kalpa sebanyak butiran debu, ditarik oleh agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Sudah berapa banyak kehidupan telah kita jalani, dan sudah berapa lama kita tidak tahu. Selama beberapa kehidupan, kerisauan dari kehidupan demi kehidupan terus mengganggu kita. Seiring berjalannya waktu, kerisauan semakin banyak, karena kita sebagai makhluk hidup terus berada dalam ketidaktahuan. Jalinan jodoh yang dibina dalam hubungan antar sesama, kita semakin mempermasalahkan banyak hal. Kita merasa hidup ini begitu acuh tak acuh. Antara satu sama lain ada begitu banyak perdebatan, terus terjerat satu sama lain, sungguh tidak berdaya. Dengan beberapa kata yang sederhana kita bisa saling komunikasi dengan jelas dan bisa mengerti. Namun karena nada suara, volume bicara antara kita, emosi ini semakin menjerat semakin dalam. Semuanya dari kita bicara. Apakah kita berbicara dengan jelas atau tidak? Apakah kita mengerti atau tidak? Inilah bagaimana kita menjadi terjerat. Kehidupan demi kehidupan, hal ini terus berada dalam batin kita, dalam kesadaran pikiran kita. Orang Taiwan mengatakannya, mengganggu terus tanpa henti. Inilah bagaimana keterikatan berlanjut. Waktu semakin berlarut, terus berlanjut. Masalah yang terjerat semakin banyak. Oleh karena itu, ditarik oleh agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Agregat dari bentuk-bentuk pikiran, kita harus memberi perhatian kepada agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Agregat dari bentuk-bentuk pikiran adalah di setiap detik dalam keseharian kita. Agregat dari bentuk-bentuk pikiran, tubuh kita terus-menerus terkikis mengikuti agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Hari-hari terus berlalu, setiap jam dan detik yang terus berlalu, kehidupan kita juga berlalu mengikuti waktu. Namun kekuatan karma, kekotoran batin dan kegelapan batin kita juga bertambah mengikuti agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Kita menciptakan kegelapan batin setiap waktu, serta menambah kerisauan setiap waktu. Jika kita tidak menggenggam waktu dengan baik, pikiran kita ada sedikit menyimpang. Jika demikian, kita akan terbelit oleh agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Kegelapan batin akan semakin bertambah. Pada saat yang sama, kita harus memanfaatkan kehidupan dan waktu. Bila kita menapaki jalan bodhisattva dengan benar, kita akan semakin maju seiring kita menjalaninya.
kata-kata yang kita ucapkan kepada para makhluk di dalam interaksi sesama manusia. Jalinan jodoh akan terikat semakin mendalam, membentuk jalinan jodoh baik yang dalam. Jalinan jodoh baik dari beberapa kehidupan terus-menerus diakumulasi. Ini adalah waktu. Maka saya senantiasa memberitahu semua orang, penyimpangan sehelai rambut bisa membuat selisih ribuan mil. Artinya adalah, waktu dan pikiran spiritual kita terus bergerak. Waktu terus-menerus mengikis kehidupan kita. Jika batin kita ada sedikit tidak tepat, maka kerisauan yang menjerat kita akan semakin banyak. Jika batin kita mengarah dengan tepat, kita akan menggenggam waktu dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Menjalin jalinan jodoh baik dengan para makhluk, saling membimbing di kehidupan selanjutnya. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Harus ingat, selama banyak kehidupan dan kalpa sebanyak butiran debu, menandakan waktu terus berjalan. Semakin lama waktu berlalu, debu dan kekhawatiran semakin menumpuk. Sama seperti jika ada sudut ruangan yang sudah lama tidak dibersihkan, debunya akan semakin tebal. Prinsipnya sama karena keberadaan kita seiring waktu yang semakin lama. Secara alami kita mengumpulkan hubungan baik dan buruk di tempat ini. Namun, jika kita tidak memanfaatkan hidup kita dengan baik, kita kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang. Jika kita memilih arah yang salah, semakin panjang hidup kita, semakin dalam dosa yang kita perbuat. Apakah kita semua dapat memahaminya? Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, menggunakan hidup kita dengan benar, memastikan setiap detik berlalu tidak sia-sia. Sesederhana itu. Setiap saat memberitahukan kepada kita, senantiasa bersungguh hati, yaitu memperhatikan setiap detik dalam kehidupan kita sehari-hari. Serta dijerat oleh bentuk khayalan semu dan objek suara. Kita di tengah ini, agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Waktu berlalu semakin cepat. Semua karma yang kita ciptakan semakin bertambah banyak. Jadi ini datang dari mana? Dari bentuk khayalan semu. Khayalan semu. Berapa lama kehidupan kita? Mau perhitungan apa? Kita semua tidak ada satu wujud yang tetap. Ini sudah sering disampaikan. Saya yang kemarin, bukankah itu adalah saya yang hari ini? Sudah bukan. Itu adalah agregat yang halus. Agregat dari bentuk-bentuk pikiran yang sangat halus. Sangat halus. Jadi metabolisme setiap hari yang lenyap setiap detik. Semua orang tidak merasakannya. Wujud di dunia berubah setiap saat. Jadi kalau ada perubahan berarti semu. Oleh karenanya disebut bentuk khayalan semu. Benda ini lama-lama bisa berubah. Seperti, mari benda ini, kamu bantu saya lihat sebentar. Sekarang kenapa komputer macet lagi? Kemudian mengatakan, sekarang ada yang lebih baru lagi. Iya, selalu ada yang lebih baru. Tanpa kita sadari, teknologi sekarang canggih. Teknologi yang begitu canggih, lebih baru di mananya? Berapa banyak orang yang membawa laptop, baru mengingat belum lama, dalam satu jangka waktu ada lagi yang lebih baru. Ini diperbaharui sejauh mana? Kita tidak tahu. Setiap saat terus berubah. Juga sangat menakjubkan, karena bisa mengumpulkan sangat banyak barang, tulisan, kata-kata, dan lain-lain. Jika semua kata-kata di-print di atas kertas, belum tentu bisa muat dalam beberapa ruangan yang besar. Tapi di tempat ini, semua dikompres di dalam komputer.
Sebenarnya teknologi membawa barang kita kemana? Kita sering bertanya, barang saya ini, saya telah selesai menulis, terus dia kemana? Sini, cepat bantu saya lihat. Ada, masih ada. Di mana? Kemudian dibuka lagi. Memang masih ada, namun ini terjadi banyak perubahan. Adalah, masih ada. Di mana? Tidak kelihatan. Tidak ada bentuk fisik. Dia adalah ilusi. Teknologi masa kini telah merubah mereka menjadi ilusi. Di dalam hati kita, kita ingin tulis begini. Hati kita juga tidak kelihatan. Kita tulis menggunakan hati kita. Setelah selesai menulis, berapa banyak yang telah ditulis? Dulu ada fisik halamannya. Sangat nyata, bisa diambil dan dilihat. Sekarang sudah tidak ada lagi bentuk yang dapat dilihat. Kalian pikirkan, apakah ini bukan ilusi? Tidak ada bentuk dan tidak ada rupa. Kamu sebenarnya ada input ke dalam, namun di mana barangnya? Oleh karena itu, objek pendengaran juga sama. Saya saat ini mengeluarkan banyak tenaga untuk berbicara. Dia juga bisa di detik yang sama, sudah di ratusan kilo yang tak terhitung, ribuan kilo yang tak terhitung. Suara saya yang seperti ini, mereka juga bisa mendengarnya. Bodhisattva yang giat mau mendengarkan master membabarkan dharma. Mereka pagi-pagi di saat langit belum terang sudah harus berkumpul, menetapkan satu titik tempat, duduk mendengarkan. Bodhisattva Miaoli pulang demikian mengatakannya kepada saya. Kami setiap hari menghirup dharma, meski tempat kami sedang direnovasi. Ada tempat gunakan sampai enggak ada tempat. Kita satu hari pun tidak tega untuk membocorkannya. Kita pergi ke kelompok kerja meminjam satu sudut. Sangat sederhana, juga masih bisa menetes air. Kita juga tidak berhenti. Di PowerPoint ini juga keluar. Meski di tempat yang begitu sederhana, semuanya mendengarkan dharma di sana. Sangat rajin membuat catatan. Seperti ini mereka juga sangat rajin. Sebenarnya suara ini mereka harus dapat mendengarkan. Mereka baru bisa membuat catatan. Taiwan seperti demikian. Meninggalkan Taiwan, mereka juga ada berapa banyak tempat ikut mendengar, berapa pagi kilometer jauh terlewati. Mereka juga dapat mendengarkan. Ini adalah objek pendengaran. Objek suara ini juga disiarkan menggunakan teknologi modern. Sebenarnya, jangan katakan jaraknya sangat jauh. Sekarang di sini, mesin ini mengalami masalah di suatu tempat. Saya duduk di sini, kalian duduk di depan. Bahkan di ruang ini akan sulit bagimu untuk mendengarku dengan jelas. Jika menggunakan teknologi modern untuk menghubunginya, bahkan ribuan kilometer jauhnya, kalian dapat mendengarkan saya dengan cara yang sama. Jadi dengan objek suara ini, semua orang dapat mendengarkan dan bersuka cita. Oh, Master sedang membahas tentang hal ini. Adalah hal yang selalu kita lakukan. Ternyata ini adalah dharma. Semua orang bersuka cita dalam dharma. Oh, dulu saya tidak tahu, sekarang saya akan mulai mengubahnya. Ketika hidup seseorang diubah, semua orang juga ikut bersuka cita. Hal ini dicapai melalui suara. Namun, ketika beberapa orang mendengar satu sama lain, satu kalimat dapat menciptakan hambatan di antaranya. Objek suara ini menjerat kita. Kita tidak melepaskan kalimat ini, tidak dapat melepaskan apa yang kita dengar. Kata-kata yang kita katakan membuat hati kita tidak tenang. Ini semuanya adalah objek suara. Maka dikatakan,
bentuk khayalan semu, dan juga dijerat objek suara. Ini semuanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang bisa kita lihat dan dengar, kita bisa merasakannya, kita terjerat di dalamnya. Ini adalah kehidupan kita. Apa yang bisa lakukan? Mendengarkan Dharma setelah memahaminya. Kita hendaknya membebaskan diri dari belenggu kegelapan batin dan kekotoran batin. Jika kita mendengarkan Dharma dengan sendirinya, kita bisa melepaskannya. Saya memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Demikian kita terbebas dari keterikatan kegelapan batin dan kekotoran batin. Ada orang yang di masa lalunya tidak bisa melepaskan. Setelah jelas tentang prinsip kebenarannya, sudah bisa melepaskan. Yang membuat dia tidak bisa melepaskan juga telah terbebaskan. Diri sendiri melepaskan, tali kerisauan juga telah terlepaskan. Bukankah ini sangat bersukacita? Ini adalah setelah mendapatkan Dharma, kita membuka hati kita. Inilah pembebasan. Hendaknya membebaskan diri dari belenggu kegelapan batin dan kekotoran batin. Sebenarnya sangat cepat, hanya perlu mengubah sebersit niat pikiran saja, sudah berlalu. Jadi, ucapan dan pikiran hendaknya senantiasa terus memuji Dharma. Kita harus senantiasa mengingatnya, jangan menyesal setelah mengatakannya. Kerisauan melekat di dalam hati, kita harus senantiasa melatih diri. Melatih untuk bagaimana agar senantiasa terus memuji Dharma. Kita sekarang di bab jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Bukankah selalu mengajarkan kita bagaimana untuk lebih banyak memuji Dharma, turut bersuka cita dan memuji. Jasa kebajikan ini seharusnya kita sudah tahu. Jadi di bagian naskah sutra ini mengatakan lagi, para bodhisattva telah dilengkapi oleh 6 paramita dengan sempurna. Kita semua sedang menjalankan praktik jalan bodhisattva. Jadi, para bodhisattva telah dilengkapi oleh 6 paramita dengan sempurna. Segala praktik dari 6 paramita, segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi sempurna bagi kita. Mereka yang mempraktekkan jalan bodhisattva terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Sambil belajar, sambil mengajak orang. Ini dinamakan menekuni ajaran bodhisattva. Dan ketika di kerumunan orang banyak terdapat penderitaan, kita dengan segenap tenaga memanfaatkan waktu, mempergunakan materi untuk bersumbangsi, melepaskan pikiran serakah kita, bersumbangsi. Yang didanakan dapat membebaskan para makhluk dari penderitaan. Inilah 6 paramita dan segala prakteknya. Penderitaan di dunia yang berlapis-lapis, dan kita juga harus bersungguh hati menggunakan Dharma untuk mengobatinya dengan tepat. Semuanya ini merupakan pengalaman yang telah dialami dalam waktu yang begitu lama, sehingga metodenya sangat jelas, sehingga disebut 6 paramita dengan sempurna. Kita di dalam kerumunan orang banyak tidak ada kekhawatiran, tidak peduli dalam kondisi apapun. Kondisi baik sesuai harapan, kondisi buruk tidak sesuai harapan. Batin kita sangatlah sempurna dalam menghadapinya. Jadi, makanya setelah mendengarkan Dharma dapat berpaling dari khayalan dan memasuki realitas. Khayalan kita ini dipindahkan. Batin kita segera kembali pada sifat hakiki, demikian adanya kita. Khayalan dan kegelapan batin kita. Barusan telah dikatakan dari kehidupan ke kehidupan berlapis-lapis.
Dan kita saat ini jika praktik bodhisattva telah terlewati, kita semuanya tahu bahwa ini ternyata adalah semu. Ini telah jelas dan dipahami. Semua kebisingan duniawi yang pernah kita dengar, kita begitu mendengarkan, bisa memahaminya dengan jelas. Ini merupakan kebisingan yang tidak nyata. Kita melenyapkannya. Ini merupakan dharma sejati. Kita haruslah sangat menghargainya. Bisa menghargai dharma sejati, kita akan memasuki realitas. Kita telah menemukan sifat hakiki demikian adanya kita, dan pikiran semu, kerisauan dan kegelapan batin telah terhapuskan. Jadi mendengarkan dharma setiap harinya haruslah benar-benar bersungguh hati. Yang benar, kita dengan bersungguh hati mengambilnya untuk digunakan. Sekarang ini sering sekali pada pertemuan pagi relawan akan mendengar ada sefu yang mengerti untuk memanfaatkan ajaran yang diterimanya pada pagi hari untuk menganalisa masalah duniawi dan menganjurkan orang dan berkata, "Kita jangan begitu, mereka sudah sangat baik. Lihat, ketika timbul masalah, mereka dapat segera mengembangkan kekuatan cinta kasihnya. Banyak orang yang dapat segera bersumbangsi. Ternyata banyak sekali orang baik di masyarakat kita. Mereka juga paham untuk segera mempraktekkannya. Ini adalah bagaimana memuji. Mereka memahami fenomena duniawi dengan jelas. Ini adalah berbalik dari delusi. Batin yang terdalam mereka sudah mengerti. Ini disebut kembali pada ta. Sebenarnya apakah kita sudah memahami? Atau bukankah ini adalah kefasihan dalam berdebat? Ini hanyalah kita sendiri yang dapat memahami. Maka, itulah pembebasan dari objek suara. Jika paham untuk mendengarkan dharma, membebaskan diri dari kegelapan batin, menyerap dharma sejati ke dalam batin. Ini adalah pembebasan dari objek suara. Mendengar secara jelas, karena kita terjun ke tengah orang banyak. Melihat banyak orang, mendengar banyak suara, mana yang asli atau yang palsu, kita semua sangat jelas. Maka objek suara ini, suara dari khayalan semu ini, berubah menjadi ajaran sejati. Membuat kita menjadi jelas. Ini disebut sebagai pembebasan karena suara. Sehingga barulah mengerti suara. Jika menyebarkan delusi ini, kata-kata bohong, kata-kata omong kosong, mengadu domba, berkata kasar. Jika suara menyebarkan sikap yang demikian, maka kegelapan batin dan kerisauan akan semakin berbelit semakin banyak. Akan tetapi, jika dengan objek suara yang sama, suara ini sepenuhnya untuk menganalisa prinsip kebenaran, sehingga prinsip kebenaran menjadi jelas, dan kerisauan kita akan terbebaskan. Sama-sama disebut sebagai objek suara. Ada objek suara yang membuat kita terbebaskan. Ada objek suara yang menambah kegelapan batin dan kerisauan. Oleh karena itu, tidak peduli apapun objek suara itu, jika itu adalah dharma sejati, lalu bersukacita dan memperoleh berkah. Kita harus mendengarnya. Apakah kita memilih mendengarkan objek suara kegelapan batin maupun kerisauan itu, atau mendengarkan prinsip kebenaran sesuai kenyataan sejati dan suara-suara dharma sejati? Jika itu adalah suara prinsip kebenaran sejati, ketika kita mendengarnya dan menyadarinya, hati kita akan terbuka dan pikiran pun akan memahami. Maka semua kekhawatiran akan lenyap. Dengan adanya Buddha Dharma di dalam hati kita,
baik dalam kehidupan selanjutnya ataupun pada kehidupan sekarang, kita akan berubah. Ketika kita telah memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, secara alami kerisauan duniawi, kita tidak akan mengkhawatirkannya lagi dan dapat melepaskannya. Dengan demikian, setiap saat kita akan selalu merasa bersuka cita, sehingga kita akan bersuka cita dan memperoleh berkah. Karena kita telah memahami Dharma, segala sesuatu yang kita lakukan akan menciptakan berkah di dunia ini. Hal ini dikarenakan kita mendengarkan Dharma. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi, semua penjelasan ini tidak lain adalah bertujuan agar kita dapat memahami bagaimana kita harus terus mengajak orang lain untuk mendengarkan Dharma dan apa saja manfaat dari mendengarkan Dharma. Dengan mendengarkan Dharma, kita dapat melenyapkan kegelapan batin dan kembali pada hakikat tata kita. Sehingga mendengarkan Dharma memiliki jasa pahala. Bagian sutra selanjutnya mengatakan, seandainya ada seseorang yang menasehati seorang lainnya, menuntunnya agar mendengarkan sutra teratai, seraya berkata, sutra ini adalah mendalam dan menakjubkan, sulit ditemui dalam puluhan miliar kalpa sekalipun. Orang itu seketika menerima ajakan dan pergi mendengarkannya. Meski hanya sekejap, balasan berkah bagi orang ini. Sekarang aku akan menjelaskannya secara rinci. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yang penting kita bisa menasehati orang untuk mendengarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah jalan mencapai kebuddhaan. Kita perlu belajar untuk menjadi bodhisattva dan mencapai kebuddhaan. Jadi kita harus mendengarkan sutra ini. Sutra ini adalah ajaran yang sangat mendalam dan menakjubkan. Kita harus mendengarkan dengan baik. Ini adalah kesempatan langka yang hanya terjadi dalam jutaan kalpa. Karena sangat jarang bisa mendengar ajaran yang sangat mendalam dan jelas, sehingga kita bisa memahami bagaimana mempelajari ajaran Buddha sehingga Dharma sejati bisa menyerap ke dalam batin. Ini adalah kesempatan yang sulit ditemukan. Kemudian orang tersebut berkata, "Oh, ini benar-benar kesempatan yang langka. Mari, saya akan ikut denganmu untuk mendengarkannya. Atau kamu memberitahu saya di mana bisa mendengarkannya?" Inilah. Orang itu seketika menerima ajakan dan pergi mendengarkannya. Jadi setelah mendengarkan, dalam waktu yang singkat sudah merasa gembira. Orang ini memiliki akar kebajikan yang dalam. Akar ini mengkondisikan sehingga dia langsung memahami. Dia sendiri tahu arah yang harus ditempuh untuk menciptakan berkah bagi makhluk lain. Jadi orang ini sangat luar biasa. Naskah selanjutnya mengatakan, dari kehidupan ke kehidupan, mulutnya akan bebas dari penyakit, giginya tidak akan tumbuh jarang, kuning atau hitam, bibirnya tidak akan tebal, berkerut atau cacat, tiada rupa yang menjijikkan, lidahnya tidak akan kering, hitam ataupun pendek, hidungnya akan tinggi, panjang dan lurus, keningnya akan lebar dan rata, penampilannya akan penuh keagungan. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Sebenarnya ini memberitahukan kepada kita, jika kita mampu mengajak orang untuk mendengarkan Dharma, sering memuji orang, berarti orang ini memiliki sebab dan jalinan jodoh.
Tentunya orang tersebut memiliki buah dan akibat hukum sebab akibat ini di kehidupan berikutnya. Dari kehidupan ke kehidupan, mulutnya akan bebas dari penyakit. Dari kehidupan ke kehidupan, dia tidak akan memiliki penderitaan di mulut. Giginya akan sangat rapi, bibir juga memiliki bentuk yang pas, tidak memiliki kekurangan. Tiada rupa yang menjijikkan. Orang-orang begitu melihatnya merasa sangat memiliki jalinan jodoh dan sangat menyukainya. Pada saat berbicara, mulutnya tidak akan kering, dan ketika saat berbicara juga sangat fasih. Makanya ini kita juga perlu mengetahui bagaimana pelatihan diri untuk ucapan, bahkan bentuk wajahnya. Hidungnya akan tinggi, panjang dan lurus. Hidung seperti ini, salah satu panca indera yang paling mencolok adalah hidung. Manfaat dari hidung juga sangat banyak. Yang paling penting adalah di saat kita mau bernafas juga menggunakan hidung. Dia memiliki bentuk, memiliki kemampuan, makanya keningnya akan lebar dan rata. Keningnya sangat terbuka, tidak berkerut-kerut. Wajahnya terlihat penuh keagungan. Inilah bagian dari naskah sutra dahulu. Selanjutnya naskah sutra mengatakan demikian. Orang-orang suka bertemu dengannya. Aroma mulutnya tidak berbau busuk. Keharuman dari bunga utpala selalu keluar dari mulutnya. Sutra teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Wajah orang ini, satu wajah memiliki 7 lubang. Di wajah kita ini, apabila sebelumnya kita memiliki kekurangan di wajah kita, selama kita sering memuji, bertutur kata baik, mengajak orang lain untuk mendengarkan dharma, dengan sendirinya, orang-orang suka bertemu dengannya. Semua orang suka menjalin jodoh dengannya. Hari ini bertemu dan berharap besok masih bisa bertemu lagi. Sering bertemu, saling berbicara, dan memiliki topik pembicaraan yang cocok. Tidak ada pembicaraan yang menyakitkan telinga. Kita dapat mendengarnya dengan nyaman. Oleh karena itu, memiliki tutur kata yang baik. Tentu saja tidak ada kata-kata yang tidak baik. Saat ada orang yang berbicara dan lain sebagainya, sebenarnya bagaimana cara bertutur kata yang baik? Bertutur kata yang dapat membuat orang yang mendengarnya bersuka cita dan dapat menciptakan suasana yang nyaman. Orang-orang suka bertemu dengannya. Aroma mulutnya tidak berbau busuk. Tanda keagungan pada tubuhnya adalah sangat berharga. Benar-benar sulit ditemukan. Orang-orang suka bertemu dengannya karena ucapannya baik, selalu suka memuji orang, tekun mendengarkan dan mempraktekkan, serta mengajak orang untuk mendengarkan tanpa henti. Itu sebabnya tidak berbau busuk. Oleh karena itu, tanda keagungan pada tubuhnya bukan hanya wajah saja. Saat kita ingin mendekati orang, membuat mereka merasakan keagungan dan kebersihan dari tubuh kita, mereka akan merasakan bahwa tutur kata kita dan lain sebagainya adalah bersih dan murni. Oleh karena itu, tanda keagungan pada tubuhnya tak ada kekurangan, sangat berharga, benar-benar sangat berharga, benar-benar sulit ditemukan. Sulit ditemukan, benar-benar sulit ditemukan, untuk dapat dilengkapi dengan wajah dan tubuh yang bersih dan murni. Memiliki penampilan yang bagus seperti ini benar-benar sangat berharga. Ini adalah penampilan orang kaya. Penampilan seperti ini sangat jarang ditemukan. Benar-benar sulit ditemukan. Ini benar-benar sulit ditemukan. Orang yang suka bertemu dengannya. Oleh karena itu, karena ucapannya baik, ini berarti kita memiliki ucapan baik, tidak memiliki ucapan tidak baik. Selalu mengajak orang untuk berbuat baik,
mengajak orang untuk mendengarkan Dharma. Kita sendiri juga bertutur kata baik dan mengajak orang lain untuk mendengarkan Dharma. Atau ketika banyak orang mengalami penderitaan, kami dapat membantu menasehati mereka untuk membantu mereka melepaskan kesedihan dan kekhawatiran di dalam hati mereka. Ini semuanya. Ucapannya baik, selalu suka memuji orang. Mereka selalu bersukacita dan memuji orang lain, mengatakan, Anda mengatakannya dengan sangat baik. Kami juga mendengarkan dengan baik dan melakukan ini dengan baik. Mereka sering memuji orang lain seperti ini, diri sendiri. Tekun mendengarkan dan mempraktekkan, serta mengajak orang untuk mendengarkan tanpa henti. Kita sendiri juga mendengarkan, kita sendiri juga melatih diri, sambil juga mendorong orang lain untuk mendengarkan, terus melakukan ini tanpa henti. Senantiasa begini, karena kita punya mulut yang dapat mengeluarkan suara. Kita semua bisa melakukan ini, sangat mudah. Ini adalah suatu pelatihan diri. Kita bisa ucapan yang selalu berbudi luhur dengan mengajarkan Dharma dan mendorong orang lain untuk mendengarkannya juga. Ini tidak ada habisnya. Itu sebabnya tidak berbau busuk. Mulutnya tidak akan bau dan sebagainya. Nadanya akan sangat menyenangkan. Keharuman dari bunga utpala selalu keluar dari mulutnya. Mulutnya selalu mengeluarkan keharuman dari bunga teratai biru. Dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai bunga utpala. Keharuman dari bunga teratai biru sama juga. Bunga teratai biru disebut bunga utpala. Inilah sesungguhnya yang harus kita bersungguh hati untuk memahaminya. Seperti dahulu kala di zaman Raja Asoka. Karena beliau percaya pada Buddha, maka beliau sangat suka memberi persembahan. Dia pernah sekali mengundang banyak orang sangha, baik sangha muda maupun sangha yang sudah berumur. Beliau sangat menghormatinya. Raja Asoka mengundang mereka, para sangha, ke istana dan memberikan persembahan kepada mereka. Di antaranya ada seorang biksu. Sang raja mendekat di hadapannya dan ingin memberikan persembahan dengan tangannya sendiri. Ketika dia, biksu, membuka mulut, sewaktu dia menunduk di hadapan sang raja dan berbicara, mengapa ada suatu aroma yang begitu lembut? Ada aroma yang sangat wangi. Aroma wangi ini tidak bisa dilukiskan, sangat menyenangkan dan sangat wangi aromanya. Sang raja ini lalu merasa curiga dalam hatinya. Biksu ini masih begitu muda, kenapa dalam mulutnya terus mengulum? Aroma wangi apa yang dikulum di dalam mulutnya? Dahulu kala ada aturan bahwa di usia berapa sampai berapa baru bisa menikmati apa yang dia pikirkan, itulah yang diucapkan. Praktisi muda ini masih begitu muda, kenapa bisa mengulum aroma wangi seperti ini? Si biksu ini lalu segera memberi penjelasan kepada raja. Bukan, dalam mulut saya tidak mengulum benda apapun. Raja tidak mempercayainya. Datang. Ambil air untuk mengumur mulutnya. Jika di dalam terdapat semacam wangian, saat berkumur-kumur akan keluar. Dia terus berkumur-kumur, selalu ada wangi ini, tetap saja keluar dari dalam mulut. Kemudian raja merasa sangat tidak masuk akal. Biku ini mulai menjelaskan, bukan dari dalam mulut saya terdapat semacam wangian, tidak ada. Membahas sebab akibat dari masa lalu merupakan era Buddha Kassapa. Di zaman tersebut umur manusia 20.000 tahun. Di saat ini ada pembabaran Dharma. Pada zaman Buddha Kassapa, di zaman itu saya juga sedang duduk.
juga berada di sana berpartisipasi. Setelah mendengarkan Dhamma, memuji Dharma yang dibabarkan adalah benar, berharga dan sangat menakjubkan. Memuji dan mengundang orang-orang untuk datang mendengarkan Dharma. Proses ini berlangsung sangat lama dalam persamuan Dharma ini. Bahkan setelah meninggalkan persamuan Dharma, masih selalu mengagungkan Dharma Buddha yang sulit ditemui. Setiap saat membujuk orang untuk mendengarkan sutra. Ini adalah saya di saat masa lalu ketika era Buddha Kassapa. Saat itu sampai saat ini, saya dari kehidupan ke kehidupan, yakni sama saja tidak meninggalkan jalan ini. Sama untuk melatih Dharma, juga menjalankannya, mengucapkannya, membujuk orang untuk mendengarkan. Inilah apa yang saya lakukan di masa lalu. Setelah raja mendengarnya, dia menjadi semakin memberikan hormat, menghormati hukum sebab dan akibat. Perhatian dirinya juga pun tidaklah jelek. Inilah sebuah pembuktian, membuktikan mendengarkan sutra dan Dharma. Kehidupan ini selalu mengagungkan Dharma. Di kehidupan berikutnya juga selalu bisa membabarkan Dharma. Tidak hanya setiap saat dapat membabarkan Dharma, juga aroma mulutnya selalu harum. Inilah yang harus kita latih. Seperti sebab, seperti kondisi, akibat, dan buah, sehingga berikutnya berbunyi demikian. Apabila dikarenakannya ada seseorang yang pergi mengunjungi Sangharama dan berkeinginan untuk mendengarkan sutra teratai, lalu mendengarkannya sekalipun hanya sesaat dan bersukacita olehnya, sekarang aku akan memberitahukan akan berkahnya. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Paragraf sutra ini mengatakan demikian. Beginilah cara kita mendengarkan ketika pergi ke Sangharama dan mendorong orang lain untuk mendengarkan. Ketika mendengarkannya sekalipun hanya sesaat. Tidak peduli apakah kita mendengarnya di tempat para biksu atau di tempat umum. Kita akan merasa sukacita ketika mendengarnya. Sesaat adalah waktu yang sangat singkat. Ketika menyentuhnya, hati akan gembira, pikiran akan berubah, kerisauan akan hilang. Dengan sendirinya akan melepas segalanya. Yang akan didapat adalah hati yang dipenuhi sukacita. Penuh sukacita dalam Dharma dan jasa kebajikan ini sangat besar. Oleh karena itu, pada ayat ini Buddha berkata, sekarang aku akan memberitahukan akan berkahnya. Mulai sekarang jika kalian memahaminya, kalian dapat menganalisanya, menyebarkan ajaran Buddha, mendorong orang untuk mendengar Dharma. Jasa kebajikan ini sangat besar, sulit diukur. Seberapa besar jasa kebajikan itu? Sebenarnya tidak dapat diperkirakan. Ini adalah jasa kebajikan dari turut bersukacita Sutra Teratai. Kita harus memahaminya dengan jelas. Mendengar sutra, suara ini disebarkan dari mulut orang. Dan mendengar berarti mendengar dari telinga masing-masing. Telinga setiap orang bersentuhan dengan objek suara. Dharma sejatilah yang mengubah pikiran kita. Sebelumnya hati kita penuh kerisauan. Sekarang setelah mendengar Dharma, merubah pikiran dan menghilangkan kerisauan itu. Melepaskan pikiran kita ini. Melepaskan keterikatan kegelapan batin kita. Inilah manfaat mendengarkan Dharma. Bahkan Buddha Dharma bersifat kekal dan tidak berubah sepanjang zaman. Dalam kehidupan manusia, selalu mampu membimbing setiap orang menuju kebaikan. Membebaskan kita dari masalah-masalah duniawi. Dunia ini penuh dengan bencana akibat ulah manusia, bencana alam dan lain-lain. Bukankah semua itu dimulai dari yang diciptakan manusia?
Orang-orang mulai menciptakan karma karena debu dan penderitaan di hati kita. Dari masa ke masa, pikiran kita terjebak dalam ketidaktahuan dan penderitaan. Ini semua muncul dari satu pemikiran. Begitu pemikiran ini muncul, maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan pembangunan dan merobohkan gunung, hutan, dan sebagainya. Hal ini menghancurkan dan mencemari alam. Ini juga berasal dari dorongan suara ilusi yang terus-menerus. Seiring waktu, akumulasi ini menyebabkan lubang kecil yang meratakan seluruh gunung. Prinsipnya sama, ini semua membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan Dharma dengan baik, mendengar prinsip kebenaran dan membawanya masuk ke dalam. Bukan hanya tidak menghancurkannya, tetapi melindunginya. Sebuah mulut manusia melahap semua makhluk di bumi. Pada masa lampau, terdapat seorang bodhisattva yang ingin membina diri. Pikirannya telah tercerahkan untuk membina diri. Akan tetapi, sangat lamban. Pada stadium akhir, kankernya senantiasa bertobat, terus memberitahu orang lain yang berada di rumah sakit. Baik di Perancis, Inggris, terdapat satu jenis sayur mayur yang saya dengar. Saya menaiki pesawat terbang menuju ke sana untuk memakan sayur mayur ini. Dia terus-menerus mengulangi cerita masa lampaunya, hukum karma yang diperbuat dan pertobatan yang dia lakukan. Di dalam rumah sakit tidak berhenti menceritakan masa lampaunya. Mengapa demikian? Mengapa dia terus terbenam dalam kebingungan? Mendengar orang membicarakannya, diri sendiri ingin merasakannya, ingin mencobanya. Kegelapan batin yang kita miliki, apakah datang dengan demikian? Sehingga telah mengikat kita untuk kurun waktu yang lama, membuat karma yang semakin hari semakin mendalam, terbenam dalam kebingungan di dalam kesemuan rupa. Bodhisattva sekalian, kita harus menuju pembebasan. Pembebasan dari noda batin. Bila objek suara ini kita dapat jelas, kita harus mengambil objek suara yang murni dan prinsip kebenaran yang benar dan nyata untuk mengejar. Jangan masih berada pada objek suara yang tercemar. Masih di tempat itu, memutar terus kegelapan batin. Ini sangat menakutkan. Kita di kehidupan ini, hanya dengan tubuh manusia baru bisa mendapatkan Dharma. Terlepas dari tubuh manusia, terlepas dari alam manusia, bila kita berada di alam hewan, maka tidak ada Dharma yang bisa didengar lagi. Kita harus yakin. Raja Asoka juga mengatakan, "Haya, hukum karma sangat menakjubkan." Menakjubkan di hukum sebab akibat. Dengarlah, benar-benar ingatkan diri sendiri. Prinsip kebenaran yang bersamaan. Mendengar Dharma harus mengingatkan diri sendiri. Balasan berkah. Berkah. Ada berapa berkah? Ada batin yang mengingatkan, dengan sendirinya bersuka cita mendengar Dharma. Setelah mendengar, mengerti prinsip kebenaran dan suka membabarkan Dharma pada orang. Dapat membabarkan Dharma pada orang, kemudian menasehati orang. Ada Dharma yang dalam dan menakjubkan ini. Kamu ingin mendengarnya lagi. Ini bukankah adalah mensucikan batin manusia? Masyarakat aman sejahtera. Dengan sendirinya dunia akan berkurang bencana. Sehingga kita dengan hanya satu objek suara, kita dapat menuju arah objek suara itu untuk mencari kekuatan karma ataupun jasa kebajikan. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.